Yang ditakutkan benar-benar kejadian. Ini komen-komennya udah mulai ngarah ke kebencian rasial tahun 98. Kalau kalian bacain komen-komennya nih, ngeri-ngeri sekali komen-komennya semua ya. Banyak banget kayak beginian. Jangan sampai karena kelakuan Koko Ivan nih semua cindo di Surabaya atau di Indonesia jadi kena korbannya nih karena kebencian-kebencian seperti ini. Silakan kalian buka sendiri video-video yang ngebahas masalah kasus Surabaya dan kalian bakal banyak banget temuin komen-komen kebencian kepada etnis seperti kayak begini. Makanya gue bilang polisi atau siapapun jangan ada yang melindungi si Ivan ini. Karena kalian cuma lindungin Ivan satu, tapi nanti yang kena dampak buruknya bisa semua cindo ini kena. Ini jangka panjangnya berbahaya. Karena ini aku lihat di komentar mengarah ke kebencian rasial. Segitu aja gue gak mau intervensi orang Polda ataupun Polres, tapi tolong perhitungkan juga efek jangka panjangnya Pak. Jangan sampai Ivan yang makan nangka, tapi semua cindo di Indonesia yang kena getahnya nanti. Terus buat bapak yang pengusaha itu emang sehebat apa sih lu Pak? Sampai lu suruh anak kecil seperti itu minta maaf, sujud menggonggong. Kalaupun permasalahannya karena anak bapak dibully, harusnya bapak mikir. Bapak itu mikir ya. Di sekolah ada yang namanya wali kelas, ada yang namanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kalau bapak tidak menerima karena anak bapak dibully, bapak bisa laporin ke wali kelasnya atau ke kepala sekolahnya. Bukan bapak mau menghakimi sendiri. Emang bapak siapa, Tuhan? Geram gua. Jadi buat bapak-bapak pengusaha itu tuh ya, bapak pengusaha itu sebelum bertindak ya Pak ya, sebelum bertindak pakai otak dulu, mikir dulu ya Pak ya. Itu anak kecil Pak, kasihan. Bisnis mentereng pengusaha Surabaya Ivan Sugianto dipolusikan karena suruh siswa berluntut dan menggonggong. Nah, masih terus viral guys ya, Ivan pengusaha Surabaya yang menyuruh Ethan ya untuk berlutut dan menggonggong kembali menjadi viral. Bahkan salah satu tadi influencer bernama Ardiawan Heli mengatakan jangan sampai gara-gara itu cindo satu, semua cindo di Indonesia ini jadi kena getahnya, jadi dianggap sama semua. Karena komentar-komentarnya sudah mengarah ke rasis baik di sosial media dan di info-info berita lainnya. Jadi kata Ardiawan Heli ini harus ditangani, jangan sampai gara-gara ini satu cindo, semua cindo jadi rusak namanya. Padahal kita saling menjaga nama baik gitu kan. Tapi dia mengatakan ini bahaya nih, harus diproses katanya. Bahkan John LBF memprotes ini juga, mengatakan ini perbuatan tidak terpuji, perbuatan bejat, dan akan mengirim perwakilan pengacaranya untuk ke Surabaya untuk mengurus kasus ini karena dia merasa ini sangat perbuatan yang tidak pantas dan ini harus memang dilaporkan. Ivan Sugianto akan segera dipolisikan guys. Ini merupakan bentuk kejahatan terhadap anak ya, dan seharusnya polisi bisa menangkap langsung si pelaku ini karena ini bentuk-bentuk kebobrokan moral ya, seorang yang sudah dewasa menghardik anak yang masih di bawah umur untuk menggonggong di depan dia. Ini merupakan kejahatan terhadap anak dan ini bisa diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya bisa 5 tahun penjara. Tangis penyesalan ibu dari Ethan, siswa SMA yang dipaksa sujud dan menggonggong. Sang ibu mengatakan waktu itu dia takut dan tertekan ya, jadi dia sangat teriris hatinya membiarkan putranya harus sujud dan menggonggong di hadapan Ivan. Usai sang anak alami trauma, sang ibu menangis dan mengaku menyesal membiarkan anaknya dipaksa sujud dan menggonggong seperti layaknya binatang. Kenapa saya biarkan? Waktu itu saya takut, saya panik. Apa anak saya harus sujud menggonggong, padahal kita orang tua aja nggak pernah minta anak saya itu untuk menggonggong, nggak sujud aja nggak pernah gitu. Jadi saat itu saya merasa takut. Yang penting anak saya tidak apa-apa. Ibunda korban bernama Ira saat itu mengaku panik dan ketakutan karena mendapat intimidasi dari rombongan yang dibawa oleh Ivan Sugianto. Saat itu ia meminta anaknya untuk menuruti permintaan pelaku karena semata-mata untuk melindungi anaknya dan agar masalah cepat selesai. Namun hal itu justru membuatnya sangat sedih dan sangat menyesal ketika membiarkan sang anak melakukan hal itu di depan banyak orang. Padahal ia sebagai orang tua saja tidak pernah menyuruh anaknya sujud apalagi menggonggong seperti binatang. Kita habis melakukan rapat dengan Pak Maci Ahmad selaku kuasa hukum saya dan Pak Jainuddin ya. Kita habis berdiskusi terkait perkara viral di Jawa Timur Surabaya di mana ada kejadian seorang anak manusia ya, ini anak ini kalau nggak salah masih sekolah ya, SMA ya kalau nggak salah ya. Ini diperlakukan dengan menurut kami sangat biadab ya, dihinakan, direndahkan martabatnya, disuruh menyembah, disuruh sujud, bahkan disuruh menggonggong layaknya seekor binatang anjing ya.
kami sangat marah atas kejadian ini. Dan saya tadi pun juga sudah keluarkan statement, saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Supaya apa? Supaya berimbang, akan jadi catatan atau jejak digital yang berimbang. Dengan adanya kejadian ini, sampai pelakunya mendapat hukuman yang setimpal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Sehingga apa? Ke depan, di kemudian hari, ini akan jadi catatan bahwa kalau Anda melakukan tindakan arogan seperti ini, konsekuensinya ada, punishment-nya ada, hukumannya ada. Gitu. Jadi saya dalam waktu dekat ini akan memberikan amanat. Yang pertama, saya akan memberikan amanat kepada Bapak Marci Ahmad SHMH untuk ke Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak. Dalam waktu dekat ini beliau akan mendatangi Komnas HAM dan Komnas Anak, dan Pak Jainuddin SH akan berangkat ke Surabaya untuk menginvestigasi semuanya. Harapan saya satu, teman-teman, ini akan menjadi catatan yang berimbang, sekali lagi berimbang, ya. Sekali lagi, ini sangat tidak bermoral, ya. Perilaku arogan seperti ini sangat tidak bermoral. Saya tidak ada yang menyuruh untuk bersuara. Saya bersuara atas rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Saya pun orang tua, saya pun punya anak. Saya nggak mau anak saya nanti mencontoh hal serupa di kemudian hari, atau anak-anak lain di seluruh Indonesia ini mencontoh bahwa lu kalau punya duit, lu jadi pengusaha, lu boleh intimidasi orang seperti itu. Itu sangat tidak dibenarkan, ya teman-teman semuanya, ya. Buat kalian semua adik-adik yang menonton tayangan itu, Om John kasih tahu, ya, itu tindakan yang tidak terpuji. Dan kami, saya John LBR, Pak Marci Ahmad dan Pak Jainuddin akan berjuang untuk menegakkan keadilan, ya, atas kejadian yang menimpa salah seorang anak ini, kalau nggak salah namanya Ethan. Bahkan nih teman-teman, saya perlu sampaikan juga, saya sudah mendapat nih telepon, ya, WA, ya, untuk saya berhenti bersuara. Saya pertegas di sini, ya, saya pertegas di sini. John LBR tidak bisa diatur-atur, dilarang-larang. Saya punya hak untuk bersuara. Ya, saya tidak ada punya kepentingan apapun di sini. Yang saya lakukan ini adalah bentuk rasa tanggung jawab moral saya sebagai seorang influencer juga, untuk bisa mengedukasi kita semuanya bahwa tindakan seperti ini sangat biadab dan tidak terpuji. Ya, jadi menurut hemat saya tidak bisa dengan kalimat maaf saja. Ya, ini tidak akan memberi efek jerah terhadap pelaku. Bahkan saya pun mendapat banyak informasi, ya, dari teman-teman, dari netizen dan lain-lain, ya. Ada video-video yang menceritakan jejak digital si oknum ini, ya, yang bersangkutan ini memang troublemaker, memang bermasalah nih, ya. Jadi saya punya datanya, ya. Ini penting untuk saya kasih tahu ke masyarakat juga, supaya apa? Jangan ada etan-etan selanjutnya yang dihinakan, direndahkan, diinjak-injak martabatnya. Seorang anak yang sedang bertumbuh, pemahamannya pun sudah matang, ya, mengalami intimidasi seperti itu.